Assalamualaikum, halo, saya Siti Nur Hasanah dengan nomor NPM 2016 01500515 dari kelas R7E di dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah konseling kesehatan. Saya akan mempersembahkan video edukasi kesehatan yaitu tips merawat organ intim wanita. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa organ intim wanita adalah suatu aset yang sangat berharga. Apabila tidak dirawat dengan baik, maka akan menimbulkan masalah seperti gatal, keputihan, bau tidak sedap, bahkan sampai terjadi iritasi. Maka, tips pertama yang harus diperhatikan adalah 1. Menjaga kebersihan. Cuci tangan sebelum dan setelah memegang Miss V. Jadi kita memang harus memulai menjaga sesuatu hal yang mungkin terlihat sepele. Jangan sampai ketika kita habis beraktivitas di luar rumah, berbelanja, memegang uang, kita tidak cuci tangan lalu memegang Miss V, yang mana tangan kita yang kotor itu akan membawa kuman, bakteri yang bisa masuk ke dalam Miss V kita. Selanjutnya, rajin mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Jadi jangan sampai ya dalam satu hari tidak ganti celana dalam, misalnya pakai celana dalam dari pagi hari kemudian gantinya sampai esok hari. Jangan sampai. Selanjutnya, tips yang kedua adalah membersihkan Miss V dengan tepat. Basuh Miss V dari arah depan ke belakang. Ya, saya tahu mungkin ini terdengar aneh dan janggal. Mungkin kebanyakan orang itu biasanya membasuh dari belakang ke depan. Tapi ternyata apabila kita membasuh Miss V dari belakang ke depan, itu akan membawa kotoran-kotoran kita dari anus yang dapat masuk ke dalam Miss V kita. Jadi usahakan mulai dari sekarang basuh Miss V kita dari arah depan ke belakang. Kemudian hindari mencuci Miss V kita dengan sabun. Miss V kita ini ajaib loh, dia bisa membersihkan dirinya sendiri, jadi tidak perlu memakai sabun. Penggunaan sabun justru akan membunuh bakteri baik. Jadi bukan hanya bakteri jahat saja yang dibunuh, justru bakteri baiknya juga akan terbunuh. Nah, kalau bakteri baiknya itu terbunuh, otomatis tidak ada lagi yang menjaga Miss V kita dari bakteri jahat, sehingga bakteri jahat dapat leluasa masuk dan menimbulkan iritasi di dalam Miss V kita. Jadi jangan sampai termakan iklan ya. Maka cukup saja basuh dengan air bersih. Selanjutnya, jangan sampai lupa keringkan Miss V kita dengan menggunakan handuk atau tisu yang lembut. Nah, tujuannya agar Miss V kita ini tidak lembab, karena bakteri itu senang di tempat yang lembab. Kemudian cara mengeringkannya juga tidak perlu digosok-gosok, hanya cukup tepuk-tepuk dengan halus. Selanjutnya yang ketiga adalah pemilihan celana dalam yang tepat. Hindari memakai celana dalam yang ketat, dan juga pakailah celana dalam yang berbahan katun. Karena apa? Vagina kita juga butuh bernafas loh. Jangan sampai dia merasa engap karena kita mengenakan pakaian dalam yang ketat. Selain itu, kita juga butuh pakaian dalam yang berbahan katun agar Miss V kita ini nyaman, tidak mudah berkeringat, tidak lembab, dan juga tidak berjamur. Tips yang keempat adalah penggunaan pembalut atau panty liner yang tepat. Rajin mengganti pembalut atau panty liner. Nah, bagi teman-teman yang suka menggunakan panty liner, usahakan mengganti 2-3 kali dalam sehari. Lalu
ketika kita sedang menstruasi juga harus rajin-rajin ganti pembalut ya. Jangan sampai tunggu full dulu pembalutnya sampai seharian lalu baru diganti. Itu sangat tidak disarankan. Selanjutnya, hindari memakai pembalut atau panty liner yang mengandung parfum. Jadi misfi kita tidak butuh ya pembalut atau panty liner yang mengandung parfum. Kita sebaiknya menggunakan yang biasa saja ya. Tips yang kelima adalah rajin mencukur bulu kemaluan agar tidak gatal dan iritasi tentu saja, karena kalau bulu kemaluan kita sudah terlalu panjang itu bisa masuk ke dalam organ genital kita yang nantinya akan menyebabkan gatal, kemudian kita garuk dan akhirnya menyebabkan iritasi. Nah, kemudian bagaimana ya cara mencukurnya? Jangan sampai botak, ya jangan sampai botak. Jadi mencukur sewajarnya saja, karena ternyata bulu kemaluan kita juga memiliki fungsi tersendiri, yaitu sebagai barrier. Nah, apabila ada kotorannya atau bakteri yang hendak masuk ke dalam misfi, dapat dihalang oleh bulu kemaluan kita. Nah, tips yang keenam atau tips yang terakhir adalah konsumsi produk yang mengandung lactobacillus. Apa ya lactobacillus itu? Lactobacillus adalah bakteri baik, yang mana bakteri baik itu harus ada di dalam misfi kita. Lalu, bagaimana ya agar bakteri baik tersebut tetap kuat dan tetap terjaga di dalam organ genital kita? Yaitu dengan cara mengkonsumsi yogurt dan juga mengkonsumsi minuman probiotik yang iklannya saya minum 2. Itu loh, jadi itu yang harus diminum ya. Paling tidak kita dalam sehari itu mengkonsumsi yogurt ataupun minuman probiotik itu 2 kali dalam sehari. Jadi ini bukan iklan ya, tetapi memang minuman ini sangat baik untuk membantu menyuburkan ekosistem bakteri baik yang ada di dalam misfi kita. Baik, itu saja tips-tips merawat organ intim wanita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.